Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Surya Surya Investment. Video kali ini adalah membahas Dogecoin ya teman-teman. Ini sebelumnya udah saya bahas di video saya ini di sini, yaitu di channel saya yang saya bahas di short ya. Ini kisarannya masih belum breakout seperti itu. Ini saya nggak setel karena kalau setel saya kena copyright ya nanti. Jadi ya intinya pokoknya ini Dogecoin ini dia kalau kita lihat pergerakannya kan masih ya sangat jauh seperti itu. Saya masih ingat ini dulu banget Dogecoin itu saya masuknya dari 600 saya jual di 1000 dulu ya. Masuknya di 600 tuh di sini kalau nggak salah. Di sini ya, di sini sekitaran di sini. Terus saya jual di 1000. Oh di sini, di sini. Di sini saya jual di 1000. Terus dia cukup lama konsolidasi di sini sampai akhirnya saya diamin baru kemudian breakout dari sekitar 1100 saya masuk ya. Terus dia tahu sendiri lah teman-teman yang ngikutin Dogecoin ini, terus dia kan sampai di 10 ribuan ya. 10 ribuan saya buang sebagian gitu akhirnya turun. Nah, terus akhirnya dia turun dalam seperti ini. Ini ketika dia turun dalam udah beberapa kali memang saya masuk. Cuman ketika akhirnya kembali lagi, ya udahlah. Karena secara umum cryptocurrency-nya juga pada turun seperti itu, ya wis lah. Akhirnya ini barang saya diemin cukup lama. Sampai akhirnya kemarin saya masuk di beberapa ya XRP, terus kemudian di beberapa kemarin saya masuk di XRP, terus ini XRP yang kemarin ya, coret-coretannya. XRP terus LUNS USDT. Nah, LUNS ini juga sempat lumayan kan pergerakannya, tapi ketemu 50 retracement balik arah lagi. Terus kemarin iseng-iseng saya cek di Indodax saya yang ini, saham-saham yang atau kripto-kripto yang pergerakannya istilahnya apa ya, top gainernya. Karena top gainer itu biasanya memberikan informasi ada apa gitu. Oh, ada something kah begitu. Ya sampai akhirnya ya benar saya mendapatin Doge-nya, Doge USDT ataupun Dogecoin-nya ini terjadi satu breakout dari konsolidasi. Jadi barang-barang yang mulai bergerak dari dasarnya ini memang selalu saya pantau. Ya, dasarnya saya anggap aja di sini dan terjadi breakout. Memang sebelumnya yang di sebelumnya saya sempat nggak ikut di sini. Kenaikannya adalah sekitar berapa persen ya? Kalau kita ukur dari kisaran breakout-nya itu, kalau kemarin tuh sekarang udah sekitar 25%. Ini sangat lumayan sekali teman-teman, karena kondisi sekarang untuk mencari barang-barang yang bergerak nggak sesering dulu ya. Ya sebenarnya masih ada sih, peluang tuh masih ada, cuman nggak sesering dulu. Nah ini coba saya petakan ya untuk pergerakan dari Dogecoin ini. Yang pertama sih saya lihat dia ketika kemarin konsolidasi panjang banget itu saya hanya pantau-pantau terus begitu. Namun ketika dia mulai ada break, ini saya harus mulai positioning dan kemarin saya positioning juga. Ya perkiraannya kalau kita netkan, kita lewatin yang paling banyak dilewatin aja di sini kira-kira. Maka yang harus kita selalu perhatikan adalah ketika terjadi konsolidasi itu seperti ini, kita harus terus memantau kapan kira-kira dia akan break. Nah, ketika break seperti ini, ketika konsolidasi kan ini pasti volumenya kecil. Nah, ketika break seperti ini yang kita cari adalah harus ada volume yang besar. Nah, ini juga kemarin terjadi di Dogecoin ini ya. Sampai akhirnya Dogecoin ini breakout. Nah, setelah breakout langsung positioning teman-teman. Breakout langsung positioning. Nah, di sini saya coba mengukur dulu dari tren yang paling kecil aja dulu, nggak usah terlalu muluk-muluk dulu, karena ya kita ukur dulu lah yang dari yang paling kecil dulu. Pergerakan dari si Dogecoin ini, sebentar teman-teman saya carikan Fibo-nya dulu.
Kita tarik dari titik ini aja. Nah, ya. Jadi dia terjadi apa ya istilahnya? Breakout dari titik ini, titik di sekitar 1000-an lah, 1000 sekian. Kalau sekarang kita belum lihat ada koreksi sih, karena di area sekarang ini juga, titik sekarang ini juga dia merupakan ini ya, merupakan resistan. Kita belum bicara Fibo dulu, kita coba ukur dulu menggunakan historic price-nya. Oh ternyata ada historic price. Jadi saya masih pegang barang dan ya udah masih naik terus. Saya udah dari sekitar 1000 itu sudah 2 kali positioning sampai berapa ya, 1100 lah. Udah positioning. Sekarang masih pegang, cuman kita lihat dulu di kisaran harga-harga 1320-an karena ini sudah beberapa kali ya tidak mampu ngelewatin titik itu ya teman-teman. Tidak mampu ngelewatin di sini kan merupakan resistan ya, di sini merupakan resistan juga ya. Dan ini tentu merupakan resistan. Sekarang coba kita ukur kekuatan naiknya dari si Dogecoin saat ini itu kira-kira sudah di berapa begitu. Jadi seperti biasa untuk mengukur kenaikan dari ini barang, maka yang paling realistis adalah kita mencari titik yang paling dekat dulu. Titik yang paling dekat dulu, coba kita gunain line dulu ya teman-teman. Kita gunain line dulu, kita akan menggunakan penembusan tren atau nggak usah line juga nggak apa-apa. Kita menggunakan candle aja. Oke, kita ambil dari titik ini, terjadi penembusan tren, oke. Sini terjadi penembusan tren ya. Karena kita akan menggunakan trend base Fibo. Ini adalah yang kita gunakan titik awal dan titik penembusan di sini. Jadi ini boleh digunakan karena terjadi penembusan. Sehingga swing high-nya ini, swing low-nya ini. Dari situ kita gunakan untuk narik Fibo. Bisa juga teman-teman menarik dari sini ke sini. Terjadi penembusan juga. Ya. Ini sepertinya yang bisa kita tarik dari sini. Karena kalau yang di sini belum. Karena di sini berarti nanti yang kita ukur, ada yang kita tarik ada di sekitar ini. Ada ini enggak? Misalkan dia break, nah gitu kan. Nggak apa-apa, kita gunain satu aja bisa. Jadi yang ini aja sudah cukup sebenarnya. Ini hanya konfirmasi aja. Dan dari rentang ini pergerakan di garis 1 atau garis 2 ini sama-sama menghasilkan swing high yang sama. Ini swing high-nya dan ini swing low-nya. Sehingga dari dua titik itu kita tarik Fibonacci-nya kira-kira begini. Nah, di sini kita akan mendapatkan ini adalah garis-garis resistan dari kenaikan si Dogecoin ini, teman-teman. Nah, untuk lebih mudahnya saya geser ke kanan ke sini, teman-teman. Right side ininya. Nah, kita bisa ngelihat bahwa saat ini Dogecoin sudah 2 hari berhasil ngelewatin resistannya. Kalau dalam Indonesia, dalam rupiahnya adalah di sekitar 1140. Dan kemudian yang harus diperhatikan adalah resistan di kisaran 1300 berapa ini. Kisaran berikutnya yang harus teman-teman perhatikan ini 1330 itu resistan candle, berikutnya 1392 dan yang paling penting sementara target dia kita gunakan 50 retracement di 1595. Jadi kita gunakan ini aja dulu untuk melihat atau mengukur pergerakan dari si Dogecoin ini, teman-teman. Pergerakan dari si Doge ini ya. Kalau misalkan besok di sekitar 1392 dari yang paling dekat dulu ya. 1300 yang paling dekat itu adalah 1320 break, kemudian 1392, targetnya 1595. Nah, kalau misalkan itu berhasil dilalui, baru kita nanti cari trend base lagi yang lebih besar ataupun Fibonacci lagi yang lebih besar.
untuk mencari target-targetnya si Dogecoin itu. Saya akan update teman-teman, jadi tetap stay tune di channel saya. Surya MS Trade and Investment. Apakah ini peluang bagi kita untuk bisa profit lagi seperti dulu, karena udah kangen yang namanya profit besar seperti zaman dulu ya teman-teman. Saya thanks untuk teman-teman yang masih ngikutin channel saya, karena saya dulu banyak terbantu dari channel-channel dari teman-teman yang dari cryptocurrency ya. Jujur saya akui banyak sekali subscriber dari cryptocurrency. Pak, kok sekarang jarang bahas ya? Karena memang kondisi marketnya lagi begitu ya teman-teman. Masih trading Pak? Masih, tapi frekuensinya boleh dibilang sangat kurang. Nah, kesempatan-kesempatan seperti ini dengan adanya istilahnya pergerakan-pergerakan seperti ini yang saya manfaatkan seperti itu teman-teman, untuk membuat konten. Baik teman-teman, demikian dari saya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua dan tetap semangat ya teman-teman. Dalam kondisi seperti ini tetap semangat. Yang naik tidak akan naik terus, yang turun tidak akan turun terus, yang ini adalah naik turun ya. Yang penting di cryptocurrency teman-teman juga tahu setiap kenaikan juga ada take profit. Jangan pernah beranggapan bahwa itu akan naik, tidak pernah turun. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.